Halo, selamat malam. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di semester ganjil tahun ajaran 2021 sampai 2022 untuk mata kuliah pengantar akuntansi 1, khususnya kelas MC 107, maka kami dari grup 4 memberikan tugas kami berikan kepada kami sebelumnya oleh Pak Wahyu. Untuk grup 4 sendiri terdiri dari 6 peserta, yaitu saya, Sahmia Bibula, sebagai presiden untuk grupnya. Yang kedua ada Ibu Rima Finanti, yang ketiga ada Ibu Erna Widaryati, yang keempat ada Ibu Yasinta Novita Dewi, yang kelima ada Ibu Septiorini Nur Hidayah, dan yang keenam ada Pak Muhammad Khairuddin Saifuddin. Piutang. Banyak perusahaan melakukan penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak barang atau jasa. Pengertian piutang adalah salah satu unsur aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit kepada debitur yang pembayarannya umumnya diberikan dalam waktu 30 hari sampai dengan 90 hari. Dalam arti luas, piutang adalah tagihan kepada pihak lain berupa uang, barang, atau jasa yang dijual secara kredit. Piutang untuk tujuan akuntansi lebih sempit artinya, yaitu untuk menunjukkan tagihan kepada pihak luar yang diharapkan dapat diselesaikan dengan menerima sejumlah uang tunai. Piutang menurut Sumarso adalah penyerahan barang atau jasa lain kepada debitur. Perusahaan berhak menggugat orang atau badan lain dengan hak menuntut ini perusahaan dapat menuntut pembayaran berupa uang. Selain itu, pengertian piutang yang secara umum digolongkan sebagai aktiva lancar berarti piutang kepada pihak lain yang akan dimintakan pembayarannya dalam waktu singkat atau kurang dari 1 tahun. Jenis-jenis piutang. 1. Piutang usaha atau piutang terhadap langganan. Piutang usaha atau piutang terhadap langganan dalam perkiraan piutang usaha dicatat sebagai tagihan yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang merupakan usaha perusahaan yang normal, kurang dari 1 tahun. Disajikan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Tetapi apabila telah lebih dari jangka waktu 1 tahun, maka akan dilaporkan sebagai aktiva tidak lancar. Jadi tagihan kepada langganan yang biasanya disebut piutang dagang adalah tuntutan keuangan terhadap pihak lain, baik perorangan maupun organisasi-organisasi atau debitur-debitur lainnya. Yang kedua yaitu wesel tagih. Wesel tagih adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. Sepanjang wesel tagih diperkirakan akan tertagih dalam setahun, maka biasanya diklasifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Wesel biasanya digunakan untuk periode kredit lebih dari 60 hari. Wesel biasa digunakan untuk menyelesaikan piutang usaha pelanggan. Bila wesel tagih dan piutang usaha berasal dari transaksi penjualan, maka hal itu kadang-kadang disebut piutang dagang. Yang ketiga adalah piutang lain-lain. Biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Jika penagihannya lebih dari 1 tahun, maka piutang ini diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar dan dilaporkan di bawah judul investasi. Piutang lain-lain meliputi piutang bunga, piutang pajak, piutang dari pejabat atau karyawan perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bu Erna. Terima kasih Pak Sami. Wesel tagih. Pengertian dari wesel tagih. Wesel tagih yaitu janji tertulis yang tidak bersyarat dari suatu pihak ke pihak lain untuk sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Ada 2 macam wesel tagih yaitu wesel tagih tidak berbunga, yaitu wesel tagih yang tidak mencantumkan bunga. Dengan demikian, nilai nominal sama dengan nilai nominal pada jatuh temponya. 2. Wesel tagih berbunga, yaitu wesel tagih yang mencantumkan bunga. Dengan demikian, pada hari jatuh tempo wesel sama dengan harga nominal wesel plus
bunga mulai tanggal penarikan sampai dengan jatuh tempo. Pengertian dan karakteristik investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana sementara yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Kelebihan kas di perusahaan tidak akan menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, kelebihan kas harus diinvestasikan selama periode ketika kas tidak digunakan. Karena jangka waktu kas tidak digunakan relatif singkat, maka investasi juga dilakukan dalam bentuk atau dalam jangka pendek. Investasi jangka pendek dalam saham. Saham dapat berupa investasi jangka pendek atau jangka panjang. Ada saham-saham di pasar modal yang fluktuasi harganya cukup cepat. Saham adalah surat bukti yang menyatakan bahwa pemegang saham turut serta dalam menyertakan modal perseroan terbatas atau PT. Dengan demikian, dapat dikatakan memiliki perseroan terbatas. Pemegang saham akan mendapatkan keuntungan dari hasil investasi berupa bagian dari keuntungan perseroan terbatas, yang dikenal sebagai pendapatan dividen. Besarnya dividen yang diterima investor atau investor tergantung dari keuntungan yang diperoleh PT. Mungkin bisa diteruskan dengan Pak Muhammad. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya, karakteristik investasi jangka pendek adalah 1. Dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan. 2. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas. Artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas. Yang ketiga, berisiko rendah atau pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar. Surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Yang keempat, surat-surat berharga itu harus dapat dijual kembali dengan harga yang berlaku pada tanggal penjualannya. Surat-surat berharga yang memenuhi syarat adalah surat-surat berharga yang terdapat dalam bursa saham. Yang kelima, perjalanannya kembali oleh pimpinan perusahaan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan uang. Yang terakhir, kepemilikan surat berharga tidak dengan maksud menguasai perusahaan lain. Ya, kita masuk ke contoh soal investasi. Harga nominal 500 lembar saham PT Naruto, nominal per lembarnya 100.000 dengan kurs 80% provisi dan materai Rp750.000. Harga nominal 500 lembar itu 100.000 sama dengan 50 juta rupiah. Harga kurs 80% dikali 50 juta itu 40 juta rupiah. Untuk dana provisi dan materai sebesar Rp750.000. Dibayar per kas yaitu Rp40.750.000. Ya, kita masuk di jurnal, di surat-surat berharga itu masuk ke rekening debit sebesar Rp40.750.000. Ya, sedangkan kas masuk ke rekening kredit yaitu sebesar Rp40.750.000. Ya, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Piutang adalah salah satu unsur aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit kepada debitur yang pembayaran umumnya diberikan dalam waktu 30 hari sampai dengan 90 hari. Wesel tagih adalah janji tertulis tanpa syarat dari satu pihak kepada pihak lain untuk sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana sementara yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke Pak Semi. Terima kasih teman-teman. Jadi begitulah isi dari video pengertian kami tentang utang dari kelompok 4 untuk memenuhi tugas UAS pengantar akuntansi 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman semua untuk effortnya dan juga terima kasih untuk Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.